Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Widya Ardan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2022 dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengontrol robot RNV3 dengan menggunakan gesture tangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Di sini mungkin kita lihat terlebih dahulu ya untuk RNV3 sendiri. Sebelumnya RNV3 sendiri merupakan robot lengan yang biasa dipakai di dunia pembelajaran. Di sini dia terdapat 4 DOF, 1 bergerak kiri kanan, 2, 3, dan 4 gitu. Dia ada 4 DOF dan 1 buah rail gitu. Jadi untuk pergerakannya bisa sampai 5. Dan robot seperti RNV sendiri ini sering dipakai di dunia industri ya, apalagi di industri manufaktur karena memang fungsinya sangat beragam. Namun yang membedakan yakni ukurannya biasanya. Namun di sini kita akan menggunakan RNV3 yang ukurannya lebih kecil dan lebih fokus untuk pembelajaran. Gitu. Oke, langsung saja masuk ke codingan. Di sini saya menggunakan aplikasi Cursor untuk mengcoding dengan bahasa pemrograman Python. Kasus saya di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimport library yang mau dipakai, yakni ada library CV2 dan Midpipe. Ini untuk mengaktifkan CV, dimana citra visual, dimana kita bisa mendeteksi tangan dan membaca gitu pergerakan tangan, apakah ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari yang lain. Nah, di sini ada serial untuk pengiriman datanya karena ada serial, dan di sini ada waktu import time. Nah, di bagian selanjutnya ada setup untuk serial. Ini ada COM8. COM-nya sendiri bisa kita sesuaikan di mana COM RNV terpasang. Kita bisa mengeceknya lewat device manager dan cek di COM berapa dia terkoneksi itu. Dan baud rate-nya sendiri 115200 sama seperti ESP32 jika ada yang pernah memakai ESP32. Dan tempatnya kita set ke non. Lalu di sini ada codingan untuk menghubungkannya ke serial. Dan di sini ada G28. G28 sendiri apabila sudah connect, membuka koneksi serial dan serial connected true, benar, maka dia akan mengirimkan G28. Nah, G28 sendiri merupakan codingan untuk RNV3 sendiri untuk mereset ke posisi awal atau untuk kalibrasi. Jadi posisi awalnya di mana, kita set ke nilai-nilai tertentu 000 misal, dia akan kembali ke posisi tersebut itu menggunakan codingan G28. Nah, di sini ada balik lagi, dan apabila tidak bisa membuka serial tersebut, apakah kita salah port atau misal serialnya busi atau sedang sibuk dipakai oleh port lain, maka akan ada peringatan gagal membuka port serial gitu dan akan di reconnect. Oke. Lalu di sini ada codingan MP-Hand sendiri. MP-Hand sendiri merupakan deteksi codingan untuk deteksi tangan di Midpipe dengan menggunakan library yang kita pakai di Midpipe. Dan di sini kita memakai max 6 hand 1 dengan maksimum tangan 1. Jadi kita tidak bisa untuk 2 jari tidak bisa, agar lebih fokus ke 1 tangan saja. Dan di sini min detection-nya kita pakai, ini merupakan ambang batas confidence-nya, kita set ke 0,7. Lalu ada MP drawing. MP drawing sendiri untuk menggambar titik tangan di frame gitu. Jadi untuk di sini kalau deteksi jari, di sini titik. Oke. Lalu lanjut ke sini. Nah, di codingan sini yang pertama kita memakai CV2 video capture 1. Nah, di sini merupakan device untuk membuka device video capture seperti kamera di device kita, di laptop, atau kita memakai webcam. Lalu di sini bisa 0 atau 1 gitu, tergantung kita pemakaian. Lalu di sini ada frame yang ditampilkan, ukuran frame yang ditampilkan di layar ini dengan 640 kali 480 pixel dengan buffer size-nya 1. Oke. Lalu lanjut ke bagian sini.
gripper status non artinya dia tidak sedang menggripper atau sedang posisi idle gitu. Lalu di sini ada while true, keep red frame, keep. Nah, buang frame lama, ambil frame baru supaya frame tidak menumpuk gitu dan lebih lancar gitu. Nah, menghindari latensi juga gitu. Lalu di sini ada codingan ini RGB, CV2, GVT color frame, CV2 color BGR to RGB. Nah, fungsi BGR to RGB untuk mengkonversi warna dari BGR yang biasa format warna, karena Matpap sendiri butuh format warna RGB, sedangkan yang dideteksi itu BGR. Jadi warna BGR di convert ke RGB supaya Matpap bisa membacanya gitu. Lalu resultnya sendiri merupakan hasil dari deteksi tangan, ini RGB. Nah, lalu di sini ada koordinat untuk titik-titik jari-jari kita, yakni dengan jari tengah telunjuk gitu. Ini codingan untuk deteksi jarinya. Nah, masuk ke sini, ini merupakan codingan untuk koordinat, mengirim koordinat ke, bukan mengirim koordinat, maksud saya membaca koordinat dari layar kita ke dikonversi ke dalam koordinat untuk RNV3 gitu, koordinat posisinya. Karena RNV3 memakai G-code ya, mengikuti dengan G-code jadi seperti ini, G0, X0, Y dan lain-lain gitu. Nah, di sini eval max 0, maxnya 0, min 400 X W 400. Nah, di sini nilai E sendiri merupakan nilai rail, codingan untuk rail, dimana dia mengikuti sumbu X dari deteksi kita. Jadi untuk sumbu layar paling kiri itu 0, sumbu layar paling kanan itu 400 gitu. Jadi nilainya semakin kiri kita memberikan semakin kiri jari kita terdeteksi, tangan kita terdeteksi, maka nilai yang dikirim pun semakin kecil gitu, dari 0 hingga ke kanan 400. Tujuannya kenapa? Karena nilai 0 sendiri untuk rail itu merupakan ujung paling kiri, sedangkan 400 itu merupakan ujung paling kanan di RNV3 gitu, di railnya. Jadi ini untuk apa ya, supaya sama gitu, supaya apabila tangan kita di pojok kiri maka RNV3 akan ikut ke kiri, dan ke kanan maka RNV3 akan ikut ke kanan, karena nilainya dari kiri ke kanan semakin membesar itu. Lalu di sini untuk yang ZZ sendiri, untuk sumbu Y-nya, agar RNV3-nya bisa naik turun ini. RNV3-nya bisa naik turun dengan minimal min 20 dan maksimalnya 20 gitu. Jadi nilainya ada 140 gitu. Jadi min 20 itu di bawah sini, terbawah dari layar, deteksi paling bawah itu min 20, dan deteksi paling atas sendiri 120 gitu. Nah, kenapa? Karena memang itu nilai yang dibaca oleh RNV3-nya sendiri, nilai yang dibutuhkan. Bila min 20 itu ada di bawah dan 120 itu ada di atas gitu. Jadi kita hanya memakai sumbu E dan Z sendiri, E dan Z saja. Untuk sumbu X dan Y nya kita tidak ubah, kita memakai nilai yang memakai nilai tetap supaya tidak terlalu bergoyang gitu. Jadi kita hanya menggerakkan sumbu X dan Y nya saja gitu. Nah, lalu di sini ada itu tadi untuk codingan pembacaannya. Jadi mengkonversi nilai yang dibaca dari layar, sumbu X-nya dikonversi dan dikirim ke nilainya. Rentang nilainya merupakan rentang nilai maksimal yang dibaca oleh RNV, dan untuk Y-nya juga membaca nilai deteksi tangan X dan Y-nya, koordinatnya, lalu dikonversi ke RNV juga gitu, antara minimal dan maksimalnya. Lalu di sini ada codingan kirim koordinat ke robot. Nah, di sini kita memakai ini CMD, ini merupakan variabel untuk mengirimnya. Nah, di sini tetap ya seperti tadi, G0. G0 sendiri merupakan perintah G-code ya, supaya untuk robotnya gerak cepat ke posisi. Ini agar robot itu mau bergerak, kita memakai koordinat G0. Untuk X-nya kita pakai 0, ini default supaya tidak bergerak, dengannya tetap. Dan Y-nya kita set ke 200,90. Kenapa 200,90? Karena saat kita kalibrasi awalnya tadi, nilai barang yang mau kita pindahkan itu ternyata di 200,90 gitu. Jadi agar saat sumbu Y-nya turun, tangan kita turun di sini, dia tuh langsung pas ke alatnya gitu, tidak usah di
gerakan ke sumbu yang lain seperti sumbu Z atau yang lain. Nah, dan di sini nilai Z dan nilai E-nya itu tergantung dari pembacaan ini. Jadi semakin ke kiri maka semakin kecil nilai E-nya, sumbu X semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, sedangkan dan maksimalnya 400, sedangkan untuk nilai E-nya sendiri mohon maaf, sedangkan untuk nilai Z-nya sendiri dia itu semakin ke bawah semakin kecil min 20 dan semakin ke atas semakin tinggi, ya ini ada 120 gitu. Nah, oke. Dan di sini kita memakai voltnya sendiri kita ganti ke 2F supaya nilai, karena kenapa? Karena nilai 2F sendiri merupakan nilai titik agar nilai yang dikirimkan sendiri, nilai yang dibaca sendiri itu memakai 2 titik di belakang angka. Semisal 380,237 karena kita memakai itu 2F maka menjadi 400,2 gitu. 400,27. Oke, ini sudah. Maka lanjut ke codingan. Nah, di sini if serial connected, maka di sini dia akan mengirimkan codingan tadi ke serial gitu. Dan codingan tadi ke serial dengan UTF-8 8 bit, namanya 8 bit gitu. Nah, oke. Di sini untuk deteksi jumlah jarinya, karena di sini kita memakai indeks, dimana apabila 2 jari maka dia akan melakukan sucking. Sucking itu sendiri merupakan menyedot, dan apabila kita 0 ini tidak ada jaring yang terbaca maka dia akan tidak akan menyedot. Itu ada jika 2 mengaktifkan gripper dan jika 0 tidak mengaktifkan gripper. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan indeks untuk jari-jarinya. Nah, lalu di sini jika pembacanya, yakni penjelasan singkatnya adalah jika jarinya itu, jari yang terbaca lebih rendah daripada jari yang di samping, maka dia akan menambahkan +1. Misal seperti ini, maka dia akan menggunakan 1 jari terangkat gitu. Dan karena dia hanya 1 jari yang lebih rendah dari yang lain, dan jika gini dia akan membaca 2 jari gitu. Dan if jari terangkat sama dengan 2, maka gripper status akan on. Gripper status sendiri merupakan gripper status yakni untuk menyedot gitu, menyedot yang barangnya itu berarti grippernya. Nah, gripper sendiri diaktifkan dengan mengirimkan kode M6 dan M207 pada RNV3, karena ini codingan defaultnya, codingan G-code-nya ya ini ada M6 dan M207 untuk mengaktifkan grippernya. Lalu else if jika jari terangkat sama dengan 0 atau gini, maka grippernya close. Nah, gripper close sendiri artinya dia itu tidak akan mendeteksi, atau semisal grippernya awalnya aktif, dia maka akan mati. Nah, untuk melakukan fungsi tersebut, codingan pada G-code-nya ini M7 dan M206. Jadi semisal grippernya close, maka dia akan serial write M7 dan M206. Nah, di sini menampilkan, lalu di sini ada CV2 circle frame. Nah, di sini ada menampilkan koordinat dan lingkaran di layar untuk titik jari, dan menampilkan koneksi tangan dengan garis. Ini untuk dan teks. Jadi nanti di layarnya ada titik koordinat dan diletakkan teksnya gitu. Lalu di sini ada MP drawing dan lain-lain. Ini untuk yang menampilkannya. Lalu di sini ada, di sini ada key sendiri, merupakan untuk apabila kita ingin meng-close program, kita bisa menekan key itu untuk membreak, untuk menghapus semuanya. Dan di sini ada Capriles melepaskan kamera. Lalu di sini ada mode jendela ofensif dan kirim perintah M18 ke robot. M18 sendiri artinya mematikan motor stepper pada RNV2 nya. Oke, mungkin ini ya untuk codingannya seperti ini.
Dan mungkin untuk videonya, karena saya tidak sedang memegang robotnya, maka akan saya tampilkan videonya. Sini untuk video di Meka RNV yang tangan. Ya. Nah, di sini sudah lihat. Nah, ini saya sedang mengontrolnya menggunakan 2 jari mengaktifkan sakar. Nah, di sini harus lurus ya. Nah, harus lurus. Turun ke bawah lalu di 2 jari. Setelah di juara setelah kita memberikan instruksi 2 jari, maka dia akan aktif terus sakarnya. 2 jari sekali itu. Tidak perlu 2 jari terus itu. Sakarnya aktif terus. Setelah barangnya terambil, seperti ini. Nah, 2 jari, sakarnya aktif. Kita tidak perlu 2 jari lagi, langsung pakai 5 jari juga tidak apa-apa. Sakarnya aktif, lalu kita angkat, kita geser ke kanan, jadi mengikuti. Nah, seperti ini. Jika ke kiri, maka ini RMB3 akan ke kiri karena koordinatnya kiri. Jika kanan, maka akan ke kanan, mengikuti koordinat dari rel yang G-code tadi, seperti code dengan konversi yang saya tampilkan tadi, yakni mengkonversi dari sumbu X layar dari kiri ke kanan, semakin kiri semakin kecil, semakin kanan semakin besar, dan sumbu Y di layar bawah kecil dan atas besar gitu. Ini kita dari atas dan kita turunkan jari, maka turunkan tangan, maka akan turun juga. Nah, sini saya menggenggam tangan. Sini tangan saya menggenggam agar apa? Untuk mematikan si grippernya tadi itu. Grippernya tadi aktif, langsung 5 jari dari apa-apa. Untuk mengaktifkannya sendiri tidak perlu di grip terus gitu ya, tidak perlu di grip terus maka akan mati terus, dan di gini kan enggak, cuma sekali aja gitu ya. Mungkin sekian mungkin sekian penjelasan dari saya ya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.